Bulan Agustus. Biasanya di bulan ini orang Indonesia tiba-tiba akan menjadi sangat nasionalis. Wajar karena pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Biasanya di sosial media akan banyak kutipan-kutipan dari para pahlawan Indonesia. Seperti yang paling banyak dikutip yaitu Bung Karno. Biasanya akan banyak meme-meme atau poster-poster tentang semangat kemerdekaan, semangat patriotisme. Di televisi akan ada siaran langsung dari Istana Negara, yaitu acara pengibaran bendera merah putih. Tapi tahun ini ada nggak ya? Lalu akan diputar film-film tentang tema kemerdekaan atau film dokumenter tentang pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pokoknya di bulan ini semua media akan didominasi oleh warna merah putih. Dan tentunya pada bulan ini semua orang akan mengaku cinta Indonesia. Ngomong-ngomong tentang kecintaan pada Indonesia, sejauh mana kecintaan kalian pada perfilman Indonesia? Apakah kalian tahu siapakah Bapak Perfilman Nasional? Atau pada tanggal berapa Hari Film Nasional diperingati? Film apakah yang diproduksi pertama kali setelah Indonesia sah menjadi sebuah negara? Apakah kalian tahu? Kalau kalian belum tahu, tonton video ini sampai akhir. Oke, ngomongin kemerdekaan, ngomongin tentang kedaulatan Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kita itu sebagai bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia sewajarnya untuk tahu sejarah bangsanya sendiri. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Tapi seringkali generasi sekarang, ya termasuk saya sendiri, itu malas baca buku, malas ke perpustakaan, malas melihat film-film dokumenter tentang sejarah Indonesia. Tapi ada solusinya nih. Kalian bisa nonton film. Jadi film bisa menjadi media kalian untuk belajar sejarah. Dan ini adalah 7 film terbaik bertemakan kemerdekaan Indonesia. Tapi tentu saja versi ini menurut saya sendiri, karena selera tergantung referensi, dan memperdebatkan selera adalah hal yang sia-sia. Rasanya tidak ada film komedi bertemakan kemerdekaan Indonesia yang seikonik film satu ini, Naga Bonar. Tokoh rekaan Asrul Sani ini menceritakan tentang seorang pencopet yang tergugah rasa nasionalismenya, lalu kemudian dia mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang komandan gerilyawan. Tokoh ini diperankan oleh Deddy Mizwar dengan sangat apik dan sangat brilian. Apalagi kau copet. Memang benar-benar anak makmu. Oh, hina maku, ha? Ini kepala bapakmu. Dan kalau kalian perhatikan, ada gestur mulutnya yang ya tentu saja dibuat-buat tapi terlihat sangat natural. Itu sebenarnya penokohan dari Asrul Sani sendiri yang membuat sifat dari tokoh Naga Bonar ini yaitu selengean, sok jagoan, maunya menang sendiri. Pokoknya
tidak ada karakter seorang pemimpin. Sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi, film Naga Bonar ini adalah sebagai kritik terhadap film-film yang terlalu mengagungkan heroisme seorang tentara. Sebut saja film Janur Kuning atau film Serangan Fajar, itu sangat mengkultuskan tentara. Dan seperti yang dikatakan Gunawan Muhammad dalam catatan pinggirnya, dia berkata, revolusi dalam Naga Bonar ibarat sirkus dengan tokoh badut sebagai pusatnya. Kisah ini yang ditulis Asrul Sani mengandung olok-olok untuk seorang pemimpin yang bersosok jagoan di matanya sendiri, tapi acak-acakan dalam kehidupan sehari-hari, sebuah pengebosan mitos. Persis dengan karakter Naga Bonar yang terlahir dari kondisi darurat, yang tanpa aturan yang jelas. Akibatnya gaya kepemimpinannya ya menurut seleranya sendiri. Kalian pasti ingat adegan di mana Naga Bonar dan teman-temannya pada suatu malam berunding untuk berbagi pangkat. Kalau pangkatku cuma Marskal Medan saja, nanti orang kira dia aku. Nah, apa kata dunia? Adegan ini sangat lucu dan satir. Fakta menarik tentang film Naga Bonar yaitu film ini diajukan ke Oscar sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best Foreign Film pada tahun 1989, tapi belum lolos nominasi. Film kedua adalah November 1828. Film ini adalah karya sutradara legendaris Indonesia yaitu Teguh Karya. Berlatar belakang perlawanan di Ponorogo, film ini menceritakan tentang Kapten Van der Bos, yaitu kapten blasteran Indo-Belanda yang sangat ambisius dalam menangkap Diponegoro. Salah satu caranya adalah dengan menangkap ajudannya atau tangan kanannya, yaitu Sentot Prawiro Dirjo. Seperti sinopsis yang saya omongkan tadi, film ini bertemakan loyalitas dan pengkhianatan, di mana di film ini diceritakan secara apik bagaimana rakyat Indonesia ternyata bukan saja menghadapi Belanda, tapi menghadapi rakyatnya sendiri yang terpecah menjadi dua kubu. Dengan penggarapan yang apik dan dibantu dengan akting para pemainnya yang sangat bagus, film ini pada tahun 1979 berhasil memborong Piala Citra dan mendapat piala sebagai film terbaik. Fakta menarik tentang film ini, dengan budget 240 juta, film ini adalah film termahal pada masa itu. Ya, meskipun sekarang duit segitu ya masih banyak. Nggak heran sih, karena film ini adalah film kolosal, yaitu film yang melibatkan banyak pemain. Dengan banyak pemain, mestinya banyak kru dan berpindah-pindah tempat atau setting. Film biopik tokoh satu ini tidak kalah terkenal, yaitu Pahlawan Wanita dari Aceh. Siapa lagi kalau bukan Cut Nyak Din. Film karya Eros Djarot ini menceritakan kegigihan seorang Cut Nyak Din membantu rakyat Aceh dalam memerangi Belanda. Tapi dalam menjalani perlawanan ini, ternyata Cut Nyak Din harus berhadapan juga dengan dilema-dilema yang ditimbulkan oleh kaumnya sendiri. Aku dengar setelah Vetter Van Hits akan segera datang membawa ribuan pasukan KP. Aku tidak pernah takut mendengar semua itu. Yang aku pikirkan sekarang, Pocut, justru dalam menghadapi musuh, kita dalam perpecahan. Film ini juga sukses mengcapture Cut Nyak Din bukan hanya sebagai ahli perang atau ahli siasat, tapi juga berhasil mengcapture Cut Nyak Din sebagai seorang istri atau ibu. Jadi dia itu berperang tapi ya tidak lupa keluarga.
ini cocok dengan ajaran Islam tentang emansipasi wanita. Jadi kalian yang mengaku feminis, kalian mengaku memperjuangkan emansipasi wanita, jangan lupa nonton film ini. Christine Hakim memang aktor watak yang luar biasa. Dia memerankan Cut Nyak Dien dengan sangat total dan sangat brilian. Dan pada tahun 1988, dia berhasil mendapat Piala Citra sebagai pemeran wanita terbaik. Fakta menarik tentang film ini yaitu pada tahun 1989, film ini menjadi wakil Indonesia untuk diikutkan dalam ajang Oscar. Tapi lagi-lagi belum lolos nominasi. Tapi film Cut Nyak Dien ini adalah film pertama Indonesia yang diputar di Festival Film Cannes. Seperti yang kalian tahu, Festival Film Cannes adalah festival film di Perancis yang memutar film-film dari seluruh dunia. Tentunya film-film yang sangat berkelas. Dan film Cut Nyak Dien adalah salah satunya. 6 jam di Jogja. Seperti judulnya, film ini bercerita tentang pendudukan tentara di ibu kota Indonesia yang pada waktu itu adalah Jogja selama 6 jam sebelum akhirnya dikuasai oleh Belanda lagi. Film ini bercerita tentang kerjasama antara pemerintah, tentara, dan rakyat Indonesia sendiri dalam menghadapi pemerintahan Belanda. Peristiwa ini lebih dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Saya ulangi sekali lagi. Arti politis dan psikologis daripada serangan umum yang akan kita lakukan ini ialah untuk meyakinkan mereka yang sekarang sedang omong-omong di Lake Success bahwa kita memang mempunyai daerah yang luas. Dan bahwa jika perlu, kita dapat merebut tiap-tiap kota kembali yang telah ada di tangan Belanda. Film 6 jam di Jogja ini disebut film yang sangat realistis dalam menggambarkan keadaan Jogja waktu itu. Karena seperti yang kita tahu, serangan umum 1 Maret ini adalah peristiwa yang banyak menimbulkan kontroversi. Fakta menarik tentang film ini yaitu pada masa Orde Baru, peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret itu terlalu digembor-gemborkan. Bahkan pada tahun 1979 dan 1981 beredar film Janur Kuning dan Serangan Fajar. Kalau kalian pernah lihat, kalian pasti mudeng dan paham film ini terlalu mengkultuskan seorang Soeharto. Persis yang dikatakan oleh sejarawan Asfi Warman Adam, yaitu buku-buku dan film-film pada masa Orde Baru dibuat untuk mengkultuskan Soeharto. Disutradarai oleh Bapak Perfilman Nasional, yaitu Usmar Ismail. Film 6 jam di Jogja adalah film kedua dari Perfini. Perfini itu apa? Perfini adalah perusahaan film nasional Indonesia. Perusahaan ini didirikan sendiri oleh Usmar Ismail. Film pertamanya sekaligus list berikutnya adalah Halo Mas, mau minum apa? Gagah bener sih Nala nih. Baru saja duduk sudah tanya mau minum apa. Kayak apa kabar dulu kek?